Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin siang 16 Januari 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution dan sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, gempa bumi tektonik bermagnitudo 6,2 yang berlokasi di Kabupaten Aceh Singkil menimbulkan getaran yang sangat kuat sehingga dirasakan para warga di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias pada umumnya. Saat terjadi gempa bumi pada pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat, Senin dini hari tadi, beberapa warga dari kota Gunung Sitoli berhamburan keluar rumah karena getaran gempa yang terjadi cukup kuat dirasakan di dalam rumah, sehingga kondisi tersebut membangunkan para warga. Informasi dari BMKG bahwa lokasi pusat gempa berada pada 1,91 derajat lintang utara, 97,83 bujur timur atau 47 km arah tenggara Kabupaten Aceh Singkil di kedalaman 23 km. Lokasi yang berada di laut menjadi perhatian warga agar mengantisipasi terjadinya dampak lebih besar seperti tsunami. Khusus di Gunung Sitoli pagi tadi terpantau belum ada kerusakan rumah penduduk, namun diyakini baik dari BMKG, BPBD, dan pemerintah kecamatan akan memantau perkembangan lapangan sebab daerah Nias merupakan daerah yang berdekatan letak geografisnya dengan wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Di pagi dini hari ini pada tepat tadi jam 5:25, maka kami di sini sedang tidur posisinya. Jadi tiba-tiba kami merasakan getaran gempa yang membuat kami bangun. Jadi di sini kami tadi langsung keluar dari rumah, sehingga ada beberapa orang juga yang pas tadinya keluar juga merasakan apa yang telah kami rasakan. Kalau di sini masih belum ada kerusakan, jadi kami memohon informasi dari BMKG untuk memberikan informasi selanjutnya, apakah dampak yang akan terjadi. Sementara itu pagi tadi kondisi sejumlah ruas jalan utama dalam kota Gunung Sitoli masih tampak sedikit kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas namun dalam keadaan lancar. Hasil koordinasi dengan pihak BMKG Gunung Sitoli yang turut memantau aktivitas kegempaan ini menginformasikan agar para warga tetap tenang dan mengikuti arahan BMKG serta lakukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan bencana. Ya, pemirsa, masih berkaitan tentang info gempa, sejumlah warga dan nelayan asal Kabupaten Aceh Singkil masih panik atas kondisi gempa bumi bermagnitudo 6,2 pagi tadi. Kebanyakan nelayan hari ini tidak melaut dan menambatkan perahunya. Visual amatir nelayan serta pihak Panglima Laut Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan informasi terkait dampak kepanikan masyarakat nelayan yang berada pada pinggiran pantai kawasan Kepulauan Sialit, Kabupaten Aceh Singkil, termasuk beberapa warga nelayan asal Pulau Satangbaung, Kabupaten Nias Utara yang sempat melaut pagi tadi, namun memilih kembali ke daratan melalui pantai terdekat yakni Pantai Pulau Sialit. Dijelaskan Pulau Sialit dan Pulau Satangbaung tidak memiliki gunung sehingga tempat evakuasi para warga saat ini memilih menetap di dalam rumah. Warga termasuk nelayan masih enggan pergi melaut serta aktivitas lainnya di luar rumah sebab takut manakala terjadi gempa susulan. Sementara kondisi bangunan rumah yang umumnya memiliki konstruksi kearifan lokal membuat masih tahan terhadap gempa bumi tektonik yang mengguncang daerah tersebut. Namun para warga setempat menyerukan kepada pemerintah agar turun ke lokasi memantau keadaan penduduk. Bisa membutuhkan soal gempa semalam 4:30 dan kami sangat takut karena gempa. Kami keluar dari rumah dan ada kelarian dari pegunungan, tapi di sini saya sudah cek dan aman-aman saya. Tapi bagaimana perhatian pemerintah kepada kami di Aceh Singkil ini,
Ya, kami ada susulan. Pihak BMKG mengingatkan meskipun terjadi gempa susulan tidak akan melebihi kekuatan gempa utama sehingga para warga pada lokasi gempa tidak mesti panik namun tetap waspada akan bahaya dan kondisi membahayakan bila terjadi bencana gempa. Khusus gempa magnitudo 6,2 yang melanda Aceh Singkil di kedalaman 23 km pada koordinat 1,91 derajat lintang utara, 97,83 bujur timur atau 47 km arah tenggara Kabupaten Aceh Singkil tidak berpotensi tsunami. Sementara itu pemirsa, meskipun gempa tektonik bermagnitudo 6,2 yang melanda Aceh Singkil dirasakan kuat hingga Gunung Sitoli, Pulau Nias pagi tadi. Namun kini para warga telah dapat beraktivitas secara normal. Terpantau sejumlah lokasi hunian warga di kota Gunung Sitoli dan Pulau Nias umumnya menunjukkan kondisi aman dan belum adanya informasi terkait kerusakan bangunan, baik rumah penduduk maupun fasilitas umum. Demikian aktivitas warga sangat terlihat normal kembali, termasuk di lingkungan sekolah dan tempat-tempat umum seperti terminal dan aktivitas perhubungan di daratan saat ini berjalan secara baik. Informasi dari BMKG meskipun kekuatan gempa magnitudo 6,2, namun dari hasil permidelan belum berpotensi tsunami sehingga para warga tidak harus khawatir, tetapi harus selalu waspada dan mencegah dampak suatu bencana. Warga dari daerah ini mengetahui kemajuan aktivitas kegempaan melalui informasi media sehingga mereka memiliki ketenangan dalam menjalankan kegiatan. Saya merasakan tadi jam 5:30 pagi, tapi nggak begitu apa kali ya. Cuma kami sekarang di pelabuhan kembali ke beraktivitas kerja dan kami menengok di luar nggak ada bangunan yang ada. Nggak ada bangunan yang rusak ya Bang ya? Nggak ada bangunan. Jadi ada kekhawatiran Bang dengan kondisi gempa? Tidak. Sementara itu pemirsa, BMKG sejauh ini terus memantau aktivitas kegempaan serta meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat RT dan RW dalam masing-masing desa. Demikian kondisi terkini masih terus diupdate untuk mengetahui apakah di pelosok desa termasuk pada tepian pantai manakala terjadi kerusakan bangunan dan atau korban untuk mendapatkan perhatian penanganan khusus. Masih dari Kabupaten Aceh Singkil pemirsa, getaran gempa berkekuatan 6,2 magnitudo juga dirasakan para warga di wilayah Kota Padang Sidimpuan dan Tapanuli Selatan pagi tadi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi 47 km tenggara Kabupaten Aceh Singkil. Getaran gempa bumi dengan berkekuatan 6,2 magnitudo turut dirasakan para warga Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan pada pukul 05.30 WIB. Berdasarkan data dari BMKG, gempa terjadi di lokasi 1,91 lintang utara, 97,83 bujur timur, sekitar 47 km dari arah tenggara Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Gempa dengan kedalaman 23 km tersebut tidak berpotensi tsunami, namun BMKG memperingatkan akan adanya gempa susulan. Saat terjadinya guncangan gempa yang terjadi sekitar 5-7 detik tersebut membuat para warga berhamburan dari dalam rumah. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dan kerusakan bangunan. Sementara aktivitas para masyarakat Kota Padang Sidimpuan tetap berjalan normal seperti biasanya. Ya, pemirsa, gempa 6,2 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Aceh Singkil sekitar pukul 5.30 pagi tadi juga dirasakan warga yang ada di kota Sibolga. Terlihat warga yang bermukim di Komplek Perumahan Pelangi 3 Kota Sibolga panik dengan keluar rumah masing-masing yang khawatir akan guncangan gempa yang begitu terasa kuat. Bahkan kuatan guncangan gempa tersebut hingga mampu menggoyangkan lampu penerangan jalan. Kejadian gempa bumi yang juga dirasakan warga Kota Sibolga ini belum ada laporan dari warga atas kerusakan bangunan. Ya, pemirsa, informasi dari informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Bermacam-macam buah-buahan untuk kebutuhan perayaan Imlek mulai ramai diburu para warga keturunan Tionghoa. Warga keturunan Tionghoa mulai memadati pasar buah di Pasar Modern Jalan Gatot Subroto Medan kemarin. Pasar modern ini mulai dipadati warga sejak sepekan menjelang Imlek 2023. Bermacam buah dikemas dengan tampilan kotak berwarna merah terlihat istimewa. Seperti halnya buah apel merah yang dikemas dengan kotak spesial berwarna merah berisikan 12 buah. Ramai dibeli para warga untuk persiapan perayaan Imlek. Selain buah apel merah, ada juga buah pir. Tidak kalah menarik lainnya, buah yang memiliki warna kuning ini selalu diburu warga saat Imlek. Jeruk mandarin dengan berbagai jenis juga diborong para warga. Pohon kam dikenal sebagai jeruk mandarin yang paling populer di antara jenis lainnya. Ada juga jeruk samtang madu dengan berukuran kecil. Jeruk ini memiliki rasa yang manis. Untuk sajian dan kebutuhan sembahyang, para warga keturunan Tionghoa pada perayaan Imlek, buah nanas naga merah dipercaya sebagai buah simbolis mendatangkan rejeki bagi anak cucu melimpah ruah. Buah nanas naga merah ini merupakan buah nanas yang berumur muda. Pada hari biasa, buah nanas naga merah ini sedikit peminatnya. Saat perayaan Imlek, buah nanas naga merah ini ramai diburu para warga keturunan Tionghoa. Pekerja pasar buah Henry mengatakan bahwa ada bermacam buah yang dijual di pasar modern ini. Harga buah jual dari mulai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah per paketnya. Nah, kita ada apel, jeruk, ada anggur juga, dan yang untuk paling dicari itu ceri biasanya. Nah, itu harganya seperti apa, Pak? Kalau harga kita di sini buah kotak, buah Imlek ini ada variasinya. Ada yang dari paling murah itu sekitar 100.000, ada yang menengah dia ada 300-an, yang paling mahal sampai 1,5 juta. Sementara itu, pasar modern seperti Brastagi Supermarket menjadi pilihan warga keturunan Tionghoa untuk membeli kebutuhan perayaan Imlek. Ya, pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Ratusan peserta berasal dari Kabupaten Langkat mengikuti festival pembuatan bunga balai Melayu yang dilaksanakan di lapangan Alun-Alun Stabat kemarin. Festival tradisional ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Langkat yang ke-273 pada 17 Januari 2023 mendatang. Serangkaian kegiatan dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang ke-273 pada 17 Januari 2023. Di antaranya adalah perlombaan pembuatan bunga balai Melayu, berbalas pantun, karnaval pakaian adat, pemilihan putri desa sebagai duta UMKM, dan masih banyak perlombaan lainnya yang tetap mengedepankan budaya dan etnis di Kabupaten Langkat. Tidak hanya itu, mulai 15 hingga 17 Januari 2023 juga dilaksanakan pameran 300 usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan ribuan hasil produk UMKM di alun-alun Amir Hamzah Stabat. Rangkaian kegiatan perlombaan dan puncak Hari Jadi Kabupaten Langkat ini nantinya akan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir serta berbagai artis ibu kota seperti Pasha Ungu, Liodra, dan Mak Betty. Kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Langkat ini bertujuan guna menghibur masyarakat Kabupaten Langkat setelah sepinya berbagai kegiatan pasca pandemi COVID-19 melanda dengan tetap mengedepankan budaya dan tradisional berbagai etnis yang ada di Kabupaten Langkat. Pelaksanaan tugas Bupati Kabupaten Langkat, Syah Afandi mengatakan ragam kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-273 ini sengaja dibuat dengan tema Langkat Berbudaya, Pariwisata Bangkit dan UMKM Maju, bertujuan agar UMKM di Kabupaten Langkat bisa terus bangkit ke depannya. Selain itu, dalam pelaksanaan perlombaan juga sengaja dipilih perlombaan yang bernuansa Melayu karena Kabupaten Langkat juga dikenal dengan negeri Melayu. Kita menyampaikan puji dan Alhamdulillah, kita memang mengadakan perlombaan lebih kepada seni budaya. Kita tahu Langkat merupakan basis dari budaya Melayu. Itu di sini memang ada berbagai beragam-ragam
kegiatan-kegiatan perlombaan yang kita pertandingkan. Ini juga dalam rangka visi dan misi kita untuk menunjukkan bahwa Langkat ini berbudaya, kemudian untuk membangkitkan para wisata, serta kalau kita lihat UMKM juga kita hadirkan di sini karena kita memang berniat bagaimana UMKM ini bisa lebih maju ke depan. Kita harap dari sini kita bisa membangkitkan perekonomian kita dan masyarakat pelaku UMKM yang ada di Langkat melihat ini menjadi peluang untuk ke depan bisa menjadi lebih baik lagi dan tumbuh berkembang lagi. Diharapkan para warga Kabupaten Langkat bisa hadir dan ikut serta memeriahkan puncak acara Hari Jadi Kabupaten Langkat yang ke-273 pada tanggal 17 Januari 2023 mendatang. Pemirsa, dari Kabupaten Langkat kita menuju ke Kota Medan. Penataan lingkungan merupakan suatu kegiatan di lingkup permukiman yang bertujuan membangun lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras, dan lestari, serta ingin mengentaskan diri dari kata kumuh. Seperti keberadaan Kampung Selfie yang berada di lingkungan 1 Kelurahan Anggrung, Medan Polonia, kawasan yang dikenal kumuh dan dijadikan sarang penjual narkotika, saat ini menjadi sebuah ikon wisata baru yang ada di Kota Medan. Sehingga siapa saja bisa datang ke sini. Dengan membuat gang-gang swafoto bersama warga setempat, pihak kelurahan bersama warga menyulap tembok dengan seni lukis murai. Lukisan mural membuat tembok yang awalnya terlihat polos kini berubah penuh dengan cat warna-warni. Tujuan membuat mural ini untuk memperindah lingkungan dan memberikan sarana dan mengapresiasi karya anak muda, khususnya bidang seni mural, sehingga menjadikan dinding di lingkungan warga menjadi lebih hidup. Memasuki Kampung Selfie, kita akan disambut warna-warni di kanan kiri tembok. Selain itu, di tembok juga dihiasi oleh tanaman di pot yang terbuat dari pipa. Di bagian langit-langit juga dihiasi oleh tumbuhan menjalar yang memberi kesan asri dan sejuk tentunya. Jalanan di kampung ini terlihat bersih dan bebas dari sampah. Kampung Selfie masih dalam tahap pengembangan dan bertahap. Masalah kebersihan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM serta penanganan banjir dan masalah kesehatan. Di sini antara 5 program itu kami meningkatkan program Pak Wali Kota, salah satunya ada produk UMKM. Di sini UMKM kami termasuk yaitu jahit-menjahit serta kuliner. Memaintenance-nya, maksudnya perawatannya ya kami memberikan yang terbaik gitu perawatannya. Maksudnya ke depannya nanti ini memang menjadi yang terbaik lagi gitu. Warga Kelurahan Anggrung Ruhut Huta Hayan memberikan apresiasi program penataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Anggrung. Dalam program penataan lingkungan, warga bersama petugas kelurahan selalu bersinergi dalam menjaga menata lingkungan karena hal tersebut merupakan unsur penting dalam hal keindahan, kesehatan, dan pencegahan, sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit. Di lingkungan kita ini kebersihannya terutama buat kebersihan dan lingkungan dan keamanan sangat didukung dari kelurahan. Nah, buat kebersihan dan pembersihan lingkungan juga turut berperan dari pihak kelurahan. Nah, kalau keamanan di lingkungan kita ini kita bentuk Siskamling, sistem keamanan lingkungan yang disuadai oleh masyarakat sini. Jadi sejak kita buat ini Siskamlingnya, kami merasa aman, tidak pernah lagi ada pencurian-pencurian ataupun kehilangan-kehilangan di lingkungan kita ini. Sinergitas yang dibangun oleh warga dan unsur pemerintah setempat dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman patut diberikan apresiasi dan dicontoh pada daerah lainnya. Nah pemirsa, bagi Anda yang pecinta objek wisata Danau Toba, bahwa pesona wisata Danau Toba dengan ragam panorama alam keindahannya menjadi destinasi favorit bagi pelancong, baik warga Sumatera Utara maupun luar Sumatera Utara hingga mancanegara.
Seperti halnya di sejumlah destinasi tempat wisata di Danau Toba, yakni di Parapat, kawasan ini menjadi lokasi yang paling ramai dikunjungi para wisatawan, terutama pada saat libur akhir pekan seperti pada hari Minggu dari mulai pagi. Di tempat ruang publik terbuka di Pantai Bebas Parapat dan sepanjang bibir pantai di Parapat ini cukup ramai pengunjung dari berbagai daerah dan kalangan. Semenjak diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Pantai Bebas Parapat berupa pesisir Danau Toba pada sisi sebelah timur. Pantai Bebas Parapat ini merupakan spot utama bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, di Pantai Bebas ini pengunjung dapat menikmati panorama alam Danau Toba yang indah dan sejuk. Selain menjadi tempat untuk berkreasi bersama keluarga ataupun rombongan yang sedang liburan yang nyaman, di tempat ini juga disediakan sejumlah spot untuk berfoto dengan view menarik untuk menikmati keindahan Danau Toba. Salah seorang pengunjung dari komunitas alumni SMP Negeri 4 Medan saat mengunjungi Parapat dalam rangka tadabbur alam ke Danau Toba, kemarin mengakui bahwa lokasi destinasi wisata Danau Toba Parapat memiliki keindahan alam yang sangat mempesona sehingga menjadi favorit untuk dikunjungi. Selain tersebut, akses juga menjadi yang paling utama dan mudah untuk terjangkau. Pertama di musim liburan, Bu. Oke, Danau Toba ini adalah salah satu objek wisata di Sumatera Utara yang sangat terkenal. Karena di sini ada legendnya juga, tempat-tempatnya juga cantik, menarik, dan Danau Toba adalah salah satu danau terbesar di dunia. Jadi ini tempat wisata yang sangat-sangat direkomendasi bagi seluruh rakyat dan juga seluruh penduduk Indonesia. Dan juga tempat salah satu objek yang sangat favorit di Sumatera Utara. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Sebagai tenaga pendidik, para guru di Kabupaten Mandailing Natal mulai melarang anak didiknya membawa permainan lato-lato ke lokasi sekolah. Selain mengurangi kebisingan di saat jam belajar, permainan lato-lato juga dikhawatirkan dapat mengganggu konsentrasi para murid yang sedang belajar. Diketahui permainan yang lagi viral ini sudah menyebar ke berbagai daerah dan mulai meresahkan. Sejumlah daerah pun sudah mulai melarang para siswa membawa lato-lato ke sekolah, bahkan permainan lato-lato ini ditakutkan pihak sekolah bisa menimbulkan cedera kepada anak-anak apabila lepas dari talinya dan mengenai seseorang. Larangan ini bertujuan agar anak didik di sekolah SD tersebut fokus dalam kegiatan belajar daripada bermain di jam pelajaran. Iya Pak, karena kami pihak sekolah sebenarnya melarang anak-anak membawa ini karena ini sangat mengganggu dan ini sangat berbahaya ya. Memang anak-anak sering main di lingkungan sekolah gini ya, lagi belajar? Ada beberapa gitu, ada beberapa. Mungkin inilah makanya kami razia, tapi kalau di lingkungan luar sekolah nggak masalah. Inilah makanya kami razia, di lingkungan sekolah harus kami tindak. Jadi sama sekali memang nggak boleh nih bawa ini? Nggak boleh sama sekali membawa ini, makanya kami tindak. Sementara itu, selain pihak sekolah yang sudah melarang permainan ini sejak awal, para guru juga terlihat memeriksa setiap tas murid yang ketahuan membawa lato-lato ke sekolah untuk disita. Seperti di sekolah SD Negeri 081 Penyabungan, ratusan permainan lato-lato berhasil disita guru dari siswa yang membawa ke sekolah. Permainan lato-lato yang tertangkap pada razia guru ini akan dimusnahkan dan ditahan di ruangan guru. Pemirsa, dari Kabupaten Mandailing kita menuju ke Kabupaten Karo. Puluhan para pedagang yang berada di lokasi wisata Pasar Buah Brastagi Kabupaten Karo tidak terima digusur dan dipindahkan ke dalam Taman Mejuajua. Menolak penggusuran ini, para pedagang akan melakukan aksi ke kantor Bupati Karo. Pedagang di sekitar Pasar Buah Brastagi Kabupaten Karo merasa cemas karena Pemkab Karo melalui Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata memberikan surat edaran untuk pengosongan lahan ataupun kiosnya sebanyak 25 lapak kios yang harus dikosongkan. Lapak pedagang di tepi jalan lokasi wisata Brastagi ini dianggap merupakan bangunan liar dan akan dilakukan revitalisasi. Pemerintah Kabupaten Karo akan menjadikan lokasi tersebut untuk pusat jualan makanan atau kuliner sehingga para pedagang tersebut dipindahkan ke dalam Taman Mejuajua
Juah yang menurut pedagang lokasinya jauh dan tertutup. Untuk itu penggusuran atau pengosongan kios ini mendapatkan penolakan. Salah seorang pedagang Marta Mulyana Beru Ginting mengaku sudah puluhan tahun berjualan di sekitar lokasi wisata Pasar Buah Brastagi ini dan para pedagang berharap agar tetap berjualan walaupun dilakukan revitalisasi. Menolak digusur puluhan pedagang akan melakukan aksi ke kantor Bupati Karo meminta untuk tidak melakukan penggusuran melainkan penataan ulang kios dan lapak agar menjadi lebih rapi pula. Macam mana pun kami tidak mau. Tetes air, tetes darah, enggak apa. Kalau aku enggak mau, kami semua enggak mau. Pedagang. Bibik sendiri sudah menempati lokasi ini sudah berapa tahun ya, Bi? Sudah 40 tahun. 40 tahun. Nah, saya dulu tugas parkir di sini. Bu, informasi awal, kenapa kita dipindah tadi awalnya seperti apa sih, Bi? Bisa diceritakan? Bilangnya gini, bilang Bapak Dinas, Bapak Monar. Bilangnya ini bikin warung kaget. Kami nggak setuju. Itu aja. Bi, kita disangka warung liar ini, Bi. Sementara kita katanya bayar 60.000 itu seperti apa nih? Betul Pak, saya bilangnya kami apa liar. Tapinya kami bayar 60.000 satu orang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karo telah beberapa kali memberikan surat edaran kepada para pedagang untuk mengosongkan lapak kios tersebut dan peringatan terakhir paling lama hari Senin 16 Januari 2023 dan jika tidak dikosongkan maka akan ditertibkan atau digusur paksa oleh pemerintah Kabupaten Karo. Sementara itu pemirsa di Kota Pematang Siantar, maksud kami bahwa satu unit ruko yang dijadikan sebagai gudang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, dari Kota Pematang Siantar, satu unit ruko yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan penjualan kasur yang berada di Jalan Sutomo Kompleks Siantar Business Center atau SBC, Kota Pematang Siantar ludes terbakar pada Minggu malam. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, satu unit ruko yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan kasur yang akan dijual ludes terbakar. Bangunan ruko yang tertutup serta berisi dengan kasur yang mudah terbakar ini membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api yang baru dapat dipadamkan 4 jam setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar dan milik swasta turun ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematang Siantar saat di lokasi kebakaran, Joshua Sihalo mengatakan belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik, sementara api baru dapat dipadamkan setelah 4 jam peristiwa kebakaran terjadi. Hal ini diakibatkan pihaknya mengalami kesulitan untuk memadamkan api yang dikarenakan pada saat kebakaran ruko dalam kondisi terkunci dan dipenuhi dengan kasur dan busa yang mudah terbakar hingga api yang semakin membesar sulit untuk dipadamkan. Jadi kebetulan ruko ini kan tertutup. Ini tidak ada lokasi untuk khususnya lantai 2. Tertutup dengan tembok dan besi. Sehingga kita kesulitan untuk memadamkan karena sumber api itu sangat mudah menyala, itu ilham dan busa. Kita serahkan ke penyidik lah, tapi informasi awal yang kami dapat itu korslet. Sementara petugas kepolisian dari Polres Pematang Siantar langsung memasang garis polisi di lokasi kebakaran guna melakukan penyelidikan penyebab kebakaran yang menghanguskan ruko gudang penyimpanan kasur tersebut. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tabrakan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan. Tabrakan ini melibatkan satu unit mobil truk dengan 3 bus. Peristiwa laka lantas bermula sekitar pukul 15 WIB di mana mobil truk
tronton dari kota Pinang menuju Medan. Syarat muatan alat berat mengalami remblong. Secara spontan, sopir membanting setir ke kanan, melintasi parit dan menabrak pagar rumah warga. Untuk menghindari tabrakan sopir truk tangki CPO yang datang dari arah berlawanan, secara spontan merem mendadak. Ironisnya, bus KPK yang berada di belakang mobil truk CPO langsung menabrak belakang truk tangki tersebut. Tabrakan ini juga diikuti bus Betahamu dan minibus Rapi hingga terjadi tabrakan beruntun. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang dari 3 bus mengalami luka-luka ringan dan dievakuasi ke rumah warga setempat. Korban tabrakan beruntun penumpang bus Betahamu, Mary, menyampaikan posisi duduk beliau di belakang bangku supir bahwa bus yang beliau tumpangi sebelum laka lantas awalnya sudah mengebut beriringan saling mendahului. Saat di TKP, bus KPK tiba-tiba berhenti sehingga bus Betahamu langsung menabrak belakang bus KPK. Tadi kan Pak, kami dari belakang itu memang udah balap-balap di belakangnya itu, dan kami tidak tahu bahwasanya ada KPK di depan itu, memang udah berhenti jalannya, dan truk pun itu pun memang benar-benar remnya blong. Baru ketika kami bisa menabrakkan bus KPK itu, dan kami tidak tabrak di situ. Posisinya di mana posisinya? Posisinya di depan. Melanggar bus apa tadi? KPK. Jadi apa bus apa aja yang tabrakan? Truk sama bus KPK sampai Betahamu. Saya menumpang Betahamu, Pak. Rame nggak yang di dalamnya penumpang? Lumayan, Pak. Jadi ini ada luka apa yang diserang di dalamnya? Kalau saya yang hanya kayak saya mengalami kayak terkilir. Kalau yang bagian-bagian yang di dalamnya tadi itu penumpang yang di dalam hanya luka-luka sedikit aja, yang bibirnya kena darah. Sementara itu, pemirsa, akibat tabrakan tersebut sempat membuat arus lalu lintas pun macet. Ya, pemirsa, seorang laki-laki meninggal dunia di tempat kejadian perkara setelah terserempet kereta api di jalur perlintasan kilometer 50+56 stasiun PT KAI Mambang Muda, Kota Ekanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mendapatkan informasi dari masinis kereta api pagi terkait adanya satu orang terserempet kereta api di jalur perlintasan sekitar 1 km dari stasiun PT KAI Mambang Muda menuju Medan, sejumlah petugas dan security stasiun Mambang Muda menuju ke TKP dan terlihat jasad seorang laki-laki terbujur tewas di tepi sisi jalur rel dengan kondisi luka di bagian kepala. Sementara motif korban diserempet kereta api belum diketahui. Salah seorang security stasiun PT KAI Mambang Muda Ekanopan, Hadinata, menjelaskan setelah mendapatkan informasi dari masinis, mereka mencek lokasi kecelakaan dan ditemukan jasad seorang laki-laki tewas di pinggir rel perlintasan. Kereta api, Pak. Ini diketahui nggak orang mana? Belum, saat ini identitas belum ada, jadi belum bisa diketahui, Pak. Informasi tadi dapat dari mana, Pak? Informasi dari masinis bahwasanya ada orang ketemper, dan masinis pun belum mengetahui. Setelah kami cek TKP benar bahwasanya ada yang ketemper. Gitu ya. Ini baru kejadian, Pak, ya? Ya, baru kejadian. Saat ini pihak kepolisian sedang dihubungi dan akan segera kemari. Setelah petugas kepolisian dan keluarga korban tiba di TKP, korban diketahui adalah warga Lorong 3 Jalan Wonosari, Kota Ekanopan. Berinisial LP, usia 44 tahun, sebagai pedagang ikan. Selanjutnya jasad korban dibawa ke rumah sakit dan disemayamkan di rumah korban. Ya, pemirsa, informasi dari Kabupaten Labuhan Batu Utara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Rusnastion dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.